Halo guys, selamat datang di Vivi Nuhatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ya, begini kekuatan kamu sekarang. Gitu ya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya sekarang. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, ataupun bisa semuanya resonate untuk kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya sekarang. Kekuatan kamu yang sesungguhnya sekarang. Ini ada pada bagaimana kamu melihat peluang, gitu ya. Kamu pandai melihat peluang, ya. Kamu pandai mengambil peluang, gitu. Kamu punya kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu, ya, terutama melalui kata-kata kamu, gitu. Kayak kamu punya kekuatan dalam hal komunikasi. Bagaimana kamu mempengaruhi orang lain, jadi membuat orang lain setuju sama pendapat kamu, setuju sama pemikiran kamu itu hal yang mudah, gitu ya. Jadi kamu seorang apa ya? Nggak bisa dibilang kamu seorang penjual, gitu ya. Kamu seorang kalau kamu bekerja di bidang pemasaran, gitu ya, ini bagus banget, gitu, karena kekuatan kamu ada pada bagaimana kamu mempengaruhi orang untuk berkata iya, gitu. Ketika kamu berbicara, orang itu mudah untuk menyetujui perkataan kamu, mudah untuk menyetujui apa yang kamu sampaikan, gitu ya. Selain itu juga memang kekuatan kamu ini kan ada pada keramahan, gitu ya. Keramahan, kamu orang yang humble, gitu ya, dengan siapapun. Jadi orang itu mudah untuk merasa nyaman sama kamu, orang merasa diakui, gitu ya. Jadi kamu tuh punya kemampuan untuk membuat orang itu suka sama kamu itu kayak bukan hal yang kamu tidak perlu bekerja keras, gitu ya, untuk membuat orang itu suka sama kamu, gitu. Ya. Jadi kalau kamu bekerja di bidang pemasaran, gitu ya, penjualan, ini bagus banget, ya bagus, gitu ya. Kayak peluang kamu untuk sukses itu mudah, gitu, karena emang kekuatan kamu di situ dan kamu bisa memanfaatkan kekuatan itu, gitu ya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya saat ini, ya, ini ada pada spiritualitas kamu, gitu ya. Kamu orang yang spiritual, itu kekuatan kamu. Dan kekuatan kamu ada pada doa, gitu ya. Doa kamu itu mudah diijabah sama Tuhan, gitu ya, mudah didengar sama Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kamu, gitu, kamu ya kayak apa yang menjadi keinginan kamu itu akan kamu dapatkan, gitu ya. Kamu akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu, gitu. Kamu orang yang spiritual, kamu orang yang terkoneksi dengan Tuhan, kamu terkoneksi dengan alam, gitu ya. Kamu memiliki pemikiran yang positif, ya, dalam memandang kehidupan, gitu ya. Jadi setiap kejadian, hal yang tidak kamu inginkan, hal yang tidak sesuai dengan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kamu, dengan harapan kamu,
itu kamu bisa melihat dari sisi positif. Kamu bisa mengambil hikmah, kamu bisa mengambil pelajaran, gitu ya. Kamu tidak menyalahkan siapapun gitu ketika ada hal yang menyakitkan itu terjadi di dalam kehidupan kamu, gitu ya. Ya alih-alih kamu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, gitu ya. Kamu lebih kayak mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu ya, berdoa, gitu, ya. Jadi kamu lebih kayak apa ya? Kalau orang lain itu ketika terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, terjadi sesuatu yang menyakitkan, itu kebanyakan orang itu kan akan mungkin mengeluh gitu ya sama orang lain, akan curhat sama orang lain, gitu kan? Apa yang terjadi? Dan ini kekuatan kamu adalah ketika terjadi sesuatu di dalam hidup kamu gitu ya. Kamu akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kamu akan mengeluh, ya mengeluh kamu itu ke Tuhan gitu ya. Meminta pertolongan ke Tuhan, berdoa ke Tuhan gitu ya. Ini kekuatan kamu dan kekuatan kamu yang paling besar ada di doa kamu gitu ya. Doa kamu ketika kamu memiliki keinginan dan kamu sampaikan ke Tuhan gitu akan dan aku pastikan gitu ya, aku pastikan itu akan Tuhan wujudkan gitu. Itu kekuatan kamu. Kekuatan kamu yang sesungguhnya sekarang ini ada pada rasa ingin tahu gitu ya. Ketika kamu penasaran dengan sesuatu gitu ya, kamu tidak akan menyerah. Kamu pasti akan mencari informasi ya. Ya entah dari mana sumbernya gitu ya. Pokoknya ketika kamu punya keinginan, punya rasa ingin tahu, punya rasa penasaran dengan sesuatu gitu ya, kamu akan mencari dari sumbernya sampai kamu mendapatkan jawaban gitu ya. Di sini memang kekuatan kamu juga ada pada kecerdasan ya. Kamu orang yang secara intelektual itu memang kamu cerdas. Kamu orang yang kritis. Jadi ketika ada contoh kayak ada opini gitu ya, ada opini atau ada berita gitu kan, kamu tidak akan mudah untuk langsung percaya gitu. Kamu pasti akan nggak akan langsung mengiyakan gitu opini orang atau berita. Kamu kamu kayak kamu akan percaya ketika ya kamu akan mencari informasi lebih lanjut gitu. Apa benar emang begini gitu ya contoh. Jadi tipikal orang kayak kamu itu tidak mudah untuk dipengaruhi gitu ya. Orang kayak kamu itu tipikal kayak kamu tidak mudah dibodohi gitu karena kamu memiliki pemikiran yang kritis, tidak mudah percaya gitu. Ketika orang menyampaikan sesuatu itu kamu tidak akan langsung serta-merta percaya. Kamu akan mencari data, gitu ya, kamu akan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kamu tidak mudah terbawa arus gitu ya. Kamu juga waspada, hati-hati gitu ya. Jadi ini termasuk juga kayak sikap kehati-hatian kamu, ya. Kehati-hatian kamu, waspada kamu, gitu. Jadi, ya kekuatan kamu, kamu tidak mudah untuk dikendalikan oleh lingkungan, oleh ya kayak bisa organisasi, orang-orang sekitar, gitu ya. Tapi kekuatan kamu ini juga membuat orang nggak nyaman gitu, karena ke pemikiran kritis kamu gitu ya. Untuk orang-orang yang memiliki ego yang tinggi itu pasti akan merasa tidak terima gitu. Makanya di sini yang aku rasakan kamu juga cukup hati-hati. Cukup hati-hati dalam menyampaikan opini kamu, pendapat kamu, ya tidak semua orang itu bisa kamu tidak
bisa mempercayai semua orang. Maksudnya kamu tidak bisa dengan sembarang orang kamu menyampaikan pendapat kamu, pemikiran kamu gitu ya. Kamu melihat, oh orang ini kira-kira bisa menerima pendapat aku nggak ya? Gitu. Jadi orang-orang tertentu, orang-orang yang memang udah tidak menggunakan ego lagi gitu ya, baru kamu bisa menyampaikan itu. Karena ketika kamu menyampaikan sesuatu kepada orang yang memang egonya masih tinggi, itu kan akan terjadi konflik, ya akan terjadi perselisihan, kesalahpahaman gitu, dan itu cukup menguras gitu ya, cukup menguras energi gitu. Jadi kekuatan kamu yang sesungguhnya ada di intelektual kamu, kecerdasan intelektual kamu ya gitu. Ada rasa penasaran yang tinggi, pemikiran yang kritis, ada kehati-hatian, waspada gitu ya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya ya sekarang ini ada di ketahanan mental kamu. Ya, kamu tidak mudah ditumbangkan. Kamu tidak mudah dijatuhkan, ya. Karena apa? Ya tidak berarti kamu tuh nggak jatuh, ya. Ya kamu jatuh, tapi kamu akan berdiri lagi, ya. Akan tegak lagi, gitu. Jadi ketika kamu jatuh, itu nggak akan membuat kamu hancur, gitu ya. Karena kamu memiliki kekuatan untuk bangkit lagi, ya. Kamu memiliki motivasi yang tinggi, punya kemampuan untuk bertahan, gitu ya. Ini ada di kekuatan mental, ketahanan mental. Jadi ya tipikal orang-orang kayak kamu, berapa berapa kali pun kamu jatuh ya kamu akan bangkit ya, karena kamu punya kemampuan untuk bangkit. Dan uh, kamu tidak butuh dukungan orang gitu ya. Kamu tidak butuh dukungan orang, tidak butuh support orang untuk kamu bangkit. Kekuatan kamu yang sesungguhnya sekarang. Ya. Kekuatan kamu ada pada bagaimana kamu mengatasi setiap masalah yang hadir di dalam hidup kamu. Ya. Kamu tahu bagaimana caranya pergi dari situasi yang menguras energi. Kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah yang hadir gitu. Jadi ketika orang lain gitu ya, saat mereka diterpa masalah, diterpa isu gitu ya, itu mungkin akan panik ya. Sebagian orang itu akan panik, heboh gitu kan, takut, cemas gitu. Dan di sini kekuatan kamu ketika kamu menghadapi masalah, problem gitu ya, kesalahpahaman. Kamu lebih fokus pada memecahkan masalah, mencari solusi. Gitu. Iya. Kekuatan kamu ada pada ketenangan kamu dalam menghadapi konflik dalam hidup. Gitu ya. Kayak apa ya? Di sini tuh kamu udah bisa setenang itu, bisa tenang gitu ya. Kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu itu ya udah gitu ya. Langsung di mode, langsung ke mode ayo kita cari solusi gitu ya. Ini solusinya gimana ya? Cara memecahkan masalahnya gimana gitu. Jadi kamu udah nggak lagi sibuk yang panik, nggak lagi sibuk cemas gitu ya, nggak sibuk mengeluh gitu ya. Udah, kita cari solusi aja gitu. Jadi nggak perlu lah yang heboh gitu ya, yang aduh yang gimana ya, yang buang-buang waktu gitu ya. Jadi dan aku rasa di sini sebagian dari kamu bisa, yang aku rasakan ini kayak tempat
kayak contoh kayak teman-teman kamu lagi ada problem, ada masalah gitu ya, kamu bisa menjadi tempat tempat curhat mereka, tempat kayak kamu itu akan dimintai pendapat gitu ya, dimintai pertolongan untuk mengatasi masalah mereka gitu ya, karena kemampuan kamu dalam memecahkan masalah gitu ya. Dan di sini lagi-lagi ini terkait dengan kecerdasan intelektual ya, yang pasti dalam bagaimana kamu mengambil keputusan, bagaimana kamu mempertimbangkan uh, setiap konflik gitu ya, bagaimana kamu mencari solusi, memecahkan masalah, ini kan terkait dengan kecerdasan intelektual. Di sini juga yang aku rasakan memang kamu ini udah banyak mengalami kayak pengalaman hidup gitu ya, pengalaman hidup yang nggak nyaman gitu. Dan di sini akhirnya kayak kamu ini emang udah teruji gitu ya, udah terbiasa menghadapi konflik gitu. Jadi kamu udah setenang itu gitu ya, udah tenang, udah tahu aja gitu gimana menyelesaikannya, gimana cari solusi, gimana memecahkan gitu kan. Karena di sini yang aku rasakan udah terbiasa, udah terbiasa menghadapi konflik gitu. Iya. Jadi dari kartunya ini yang paling aku rasakan adalah di bagaimana kamu memecahkan masalah, bagaimana kamu mencari solusi, menyelesaikan setiap masalah yang hadir ke dalam hidup kamu. Itu kekuatan kamu. Ya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya ada pada fokus kamu, gitu ya. Kamu orang yang fokus, kamu tahu apa yang menjadi prioritas kamu, gitu ya. Ya, contoh kayak kamu emang lagi fokus di pekerjaan, atau kamu fokus, kamu lagi membangun usaha kamu, karir kamu, gitu. Ya udah, kamu akan fokus di situ, gitu ya. Bagaimanapun huru-haranya di luar, gitu ya. Bagaimanapun kayak mungkin orang-orang berusaha untuk mempengaruhi kamu, gitu ya. Contoh kayak, udahlah, gitu ya. Ini kayaknya usaha nggak akan berhasil, gitu ya. Nggak akan nggak akan sukses, gitu. Tapi itu nggak, kayak kata-kata kayak gitu tuh nggak akan mempengaruhi kamu. Kamu kamu yakin gitu dengan apa yang kamu jalani, kamu yakin dengan apa yang kamu perjuangkan, dan kamu fokus di situ. Tuh, ya. Dan kamu juga, yang aku rasakan di sini ya, kamu memang fokus dengan kehidupan kamu. Ya, fokus dengan kehidupan kamu, fokus dengan tujuan hidup kamu, fokus dengan prioritas kamu. Dan di sini ketika kamu udah mengambil keputusan A gitu, ya udah, kamu akan berjalan meskipun sendirian gitu ya, katakanlah. Meskipun kamu sendirian, meskipun mungkin ya nanti perjalanannya itu tidak mudah gitu ya, ada banyak kendala ke depan, tapi ya udah, kamu komitmen di situ gitu kan. Kamu komitmen, ya udah, apa yang aku jalani sekarang, ya udah, aku harus menyelesaikannya sampai selesai. Gitu. Ya. Kekuatan kamu yang sesungguhnya adalah kepercayaan diri kamu. Gitu ya. Kepercayaan diri kamu, kamu tahu bagaimana untuk menikmati hidup.
gitu. Jadi ya ada kalanya, jadi apa ya, kamu itu tidak hanya melulu bekerja keras gitu ya, tapi kamu tahu waktunya untuk istirahat, kamu tahu kapan waktunya untuk menikmati hari-hari kamu gitu ya. Kamu tahu bagaimana memberi hadiah ke diri kamu sendiri gitu ya. Jadi ketika kamu kerja ya udah kamu akan fokus kerja gitu ya. Selama seminggu kamu kerja, terus ya udah di weekend gitu ya, di akhir pekan kamu akan menikmati dengan momen kamu gitu ya. Kamu menikmati momen saat ini gitu. Jadi tidak ada ya, tidak ada penyesalan untuk masa lalu dan tidak ada kecemasan untuk masa depan gitu ya. Jadi kekuatan kamu yang sungguhnya ada di bagaimana kamu menikmati momen saat ini gitu. Dan tipikal orang kayak kamu gitu ya, itu ya udah kamu jalanin hidup untuk saat ini. Jadi ada kedamaian di dalam hati kamu, ada ketenangan, juga ada kebebasan kamu, karena kamu tidak terikat dengan masa lalu dan juga tidak terikat dengan masa depan, dan kamu akan melakukan yang terbaik ya untuk saat ini gitu. Bagaimana nanti ke depan ya, meskipun ya memang masa depan itu kan misterius ya, tapi tidak membuat kamu cemas gitu. Kamu mengerjakan yang terbaik ya saat ini. Masalah nanti ke depan akhirnya seperti apa ya, itu urusan nanti gitu ya. Dan untuk di masa lalu, kejadian-kejadian di masa lalu kamu udah damai, kamu udah melepaskan, kamu udah memaafkan gitu. Jadi iya, kamu ngejalanin hidup itu ringan gitu ya. Ringan, nggak ada beban gitu. Dan energik ya, percaya diri, ceria. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri dari hal-hal yang sederhana. Tuh nggak perlu yang mewah, nggak perlu yang wow gitu untuk membuat kamu bahagia gitu ya. Hal-hal kecil tuh bisa cukup membuat kamu bahagia. Kamu mudah bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan hari ini gitu. Kekuatan kamu yang sesungguhnya di sini ada pada kata hati kamu gitu ya. Kamu percaya dengan kata hati kamu percaya dengan intuisi kamu, dan ya, kamu mendapat petunjuk dari intuisi kamu, dari kata hati kamu. Dan orang-orang kayak kamu itu nggak akan mudah untuk dibodohi, dimanipulasi gitu ya. Karena kamu bisa ngebaca energi orang. Dari kata hati kamu, gitu kamu bisa, apa ya, kayak kamu itu terlindungi melalui kata hati kamu. Ada intuisi ya, namanya intuisi, kata hati itu kan pesan ilahi. Dan tidak semua orang itu bisa mendengarkan kata hatinya gitu ya. Orang yang udah dibukakan hatinya gitu ya, itu yang baru yang bisa mendengarkan kata hatinya. Oke ya, saya scan zodiaknya dulu. Di sini zodiak yang paling kenceng ada di Leo, Aries, Sagittarius. Ya, ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Ya,
Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, hampir semua zodiak ini seimbang, gitu ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.